Saudara, pemain FC Copenhagen Kevin Dix menjadi pemain anyar timnas Indonesia usai DPR menyetujui proses naturalisasinya. Kevin diharapkan dapat segera bergabung membela timnas menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno minggu depan. Timnas Indonesia mendapat amunisi baru mengarungi babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain FC Copenhagen, Kevin Dix, bakal segera dinaturalisasi usai rapat paripurna DPR menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Indonesia. Itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan, pertimbangan, dan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudara Kevin Dix, Saudara Noah Johanna Christina Cornelia Liatomu, dan Saudari Estella Requello Pati dapat disetujui. Selanjutnya persetujuan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Namun proses permohonan naturalisasi pemain timnas sempat mendapat kritik dari anggota Komisi 10 DPR fraksi Demokrat, Anita Jakobagah. Saat rapat dengan Kemenpora dan PSSI Senin kemarin, ia meminta Menpora tak hanya naturalisasi, tapi juga membentuk atlet dari Indonesia melalui program pelatihan. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu, Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Di rapat yang sama, Sekjen PSSI Yunus Nusi bilang, program naturalisasi pemain keturunan yang dilakukan PSSI sesuai saran pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Timnas Indonesia disebut akan sulit lolos ke Piala Dunia 2026 hanya dengan mengandalkan pemain yang saat ini berlaga di liga lokal. Shin Tae-yong telah memberikan saran dan rekomendasi kepada PSSI. Bila PSSI ingin mencapai target sebagai singa Asia dan bahkan bisa lolos ke Piala Dunia, maka mohon maaf untuk para pemain-pemain yang ada di Indonesia saat ini, menurut Shin Tae-yong belum mampu kita timnas untuk menuju ataupun lolos ke Piala Dunia. Sehingga Shin Tae-yong atau tim pelatih merekomendasikan kepada PSSI sebagai saran dan rekomendasinya adalah merekrut dan atau mengambil bibit-bibit pemain-pemain yang ada di luar sana yang berdarah Indonesia. Dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas 21 hingga 23 Oktober, 48,3% dari 540 responden setuju adanya tambahan pemain naturalisasi untuk lolos Piala Dunia 2026. Yang tidak setuju sebanyak 44%. Dalam survei yang sama, 47,9% responden menginginkan pemain penyerang tengah atau striker yang dinaturalisasi, lalu yang menginginkan penyerang sayap atau winger sebesar 10,2%, gelandang 11%. Hingga kini, sudah ada 17 pemain yang dinaturalisasi pada era kepelatihan Shin Tae-yong. Yang terbanyak pada posisi pemain belakang berjumlah 9 orang. Lalu lini tengah 3 orang, penyerang 4 orang, dan kiper 1 orang. Atlet laki-laki yaitu Kevin Dix ini diproyeksikan untuk bisa bermain di qualifying Piala Dunia selanjutnya. Tapi mungkin target realistisnya adalah saat laga Indonesia bertemu dengan Arab. Jepang, ya kalau ada mukjizat. 4 hari sangat berpengaruh. Kementerian Hukum akan terbang ke Denmark untuk melakukan pengambilan sumpah kewarganegaraan Kevin Dix. Jika berjalan lancar, bukan tidak mungkin Kevin dapat memperkuat timnas melawan Jepang di Gelora Bung Karno 15 November. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu apakah Kevin Dix bisa bermain melawan Jepang di GBK pekan depan dan seperti apa pengaruh nantinya terhadap permainan timnas? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Bung Kusnaini. Selamat malam Bung Kusnaini, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Malam. Ya, selamat malam Cynthia. Ya Bung Kus, ini kalau menurut Anda Kevin sudah dinaturalisasi, bisa langsung diterjunkan tidak saat nanti melawan Jepang pekan depan?
Iya, kalau secara teoritis sih masih mungkin ya, cuma kalau lihat pengalaman sebelumnya itu rata-rata butuh waktu 2 minggu kan ya, untuk pengangkatan sumpah, kemudian ada proses diterbitkannya KTP, paspor, dan kemudian ada pengesahan dari FIFA. Saya pikir 2 minggu adalah waktu yang paling realistis yang bisa kita harapkan untuk selesainya proses Kevin Dix ya. Jadi kalau 2 minggu kan artinya pertandingan berikutnya lawan Arab Saudi. Kalau lawan Jepang itu kan cuma tinggal 10 hari, rasanya sangat mepet meskipun bukan mustahil. Sulit ya, jadi kemungkinan besar Iya. akan diterjunkan bermain di Arab Saudi, bermain dengan Arab Saudi pada tanggal 19 November nanti. Lalu kalau melihat kualitas juga performa Kevin Dix, menurut Anda seperti apa nih, Bung? Iya, Kevin Dix ini pemain yang bisa dibilang kelasnya cukup bagus ya, karena dia sudah pernah bermain di pertandingan-pertandingan Liga Champions dan dia sudah berhadapan dengan banyak pemain dari klub-klub besar. Artinya punya pengalaman yang sangat bagus, jam terbang yang sangat tinggi, dan ini menjadi tambahan yang sangat berkualitas untuk tim nasional. Jadi dengan masuknya Kevin Dix, saya pikir Sintayong sekarang punya opsi cukup banyak dalam hal meramu taktik dan strategi. Kevin Dix ini kan tipe fullback murni ya, seorang pemain yang bisa bermain di posisi sebagai pemain nomor 2, bek kanan, fullback. Nah, kalau ada pemain tipe seperti itu, Sintayong sekarang mungkin tidak ragu lagi kalau misalnya mencoba formasi lain, tidak selalu 3-4-3, tapi mungkin 4-3-3. Ada Kevin Dix di kanan, ada Miss Hilger, kemudian ada Jai Ijes, di kiri ada Verdong. Dengan formasi seperti itu dia mungkin lebih percaya diri ketimbang kalau tidak ada Kevin Dix. Kalau di kanan kan kita punya pemain-pemain bek kanan yang karakternya itu ofensif ya, seperti Asnawi, Yakub Sayuri. Memang ada juga Sandy Walsh ya, tapi Sandy Walsh ini untuk bertahan mungkin tidak sekuat Kevin Dix. Makanya Sintayong banyak bermain dengan formasi 3 di belakang, 3-4-3. Kalau ada Kevin Dix, mungkin dia lebih berani main 4-3-3. Alternatifnya jadi banyak. Alternatifnya jadi banyak. Tapi kalau dilihat dari pemain naturalisasi, ini kan lagi-lagi pemain belakang nih, Bung. Kalau nanti Kevin diterjunkan, ini pertahanan timnas akan seperti apa? Iya, artinya dengan materi pemain seperti ada Kevin Dix, ada Miss Hilgert, kemudian juga ada Jai Ijes yang semuanya bermain di kasta tertinggi di liga-liga di Eropa, itu kan artinya kita punya tim yang secara kualitas itu sangat baik yang akan mampu mengimbangi tim-tim kuat. Jangan lupa loh, Jepang itu pemain-pemainnya mainnya juga tidak sembarangan, main di Liga Jerman dan mereka bukan cuma pemain cadangan, pemain inti. Jadi memang dengan adanya pemain-pemain berkualitas, kalau menghadapi tim-tim kuat, sekarang kita tidak lagi minder istilahnya gitu ya, Ya. tapi bisa bermain dengan lebih percaya diri. Cuma memang kalau bisa memang kita harus mulai juga memikirkan rekrutmen berikutnya, kalau ada pemain naturalisasi berikutnya, itu yang memenuhi kebutuhan tim, yaitu pemain di lini depan. Oke, tapi Bung, sebenarnya apa sih kalau dari perspektif Anda nih ya, apa sebenarnya yang ingin dibangun oleh Sintayong sendiri ketika Kevin Dix menjadi back ke-10 yang dinaturalisasi? Kenapa begitu banyak pemain bertahan yang diincar Sintayong? Jadi begini, naturalisasi di Indonesia ini kan juga bukan tanpa syarat. Syaratnya kan pemain harus memiliki garis keturunan Indonesia atau punya asal-usul Indonesia. Karena tanpa memiliki itu kan kita tidak bisa menaturalisasi dia. Nah, yang tersedia opsinya memang di liga-liga di Eropa itu sebagian besar kan pemain yang bermain di posisi belakang. Makanya pelatih tidak bisa memilih pemain yang seharusnya dibutuhkan oleh tim tidak tersedia, maka pemain yang bisa direkrut akhirnya yang tersedia itu. Nah, tapi kalau dari sisi teknis, memang pelatih itu selalu suka kalau timnya itu memiliki kedalaman skuad yang bagus. Jadi kalau mau membangun tim yang kuat, tidak cukup hanya punya 4 pemain belakang yang kuat. Minimal 8 pemain belakang yang kuat. Itu filosofinya sepak bola ya. Di setiap posisi ada pemain pengganti yang sepadan dengan pemain utama. Kalau kita bermain dengan 4 pemain di belakang, maka bukan cuma 4 yang harus kuat, 8 minimal yang harus kuat. Kalau punya 10, pelatih lebih senang lagi pasti. Semakin banyak pilihan, semakin banyak pemain yang bisa saling menggantikan, itu pasti disukai oleh pelatih. Oke, artinya perhitungan dari Sintayong cukup realistis ya, Bungkus ya? Iya, Oke. ada argumennya yang bisa diterima. Oke, ini kan survei Kompas juga mencatat 47% responden itu sebenarnya ingin penyerang tengah yang dinaturalisasi. Sesulit itukah untuk mencari gelandang penyerang ataupun yang untuk nantinya membela timnas?
Iya, buktinya kan kita juga sudah melakukan identifikasi pemain-pemain di Eropa yang bermain di posisi penyerang yang layak untuk disebut atau direkrut sebagai pemain naturalisasi. Kan faktanya juga tidak mudah. Ada beberapa nama sudah disebut, tapi kan juga masih harus membuktikan dokumen-dokumennya. Jadi nggak sesederhana itu naturalisasi. Mungkin benar dia punya garis keturunan Indonesia, mungkin benar dia punya asal-usul Indonesia, tapi dokumennya mana? Kalau dokumennya nggak ada, nggak bisa diproses juga. Jadi Oke. memang tidak sederhana prosesnya, itu yang membuat kebutuhan di posisi penyerang sampai sekarang belum terpenuhi. Oke, Bung, terakhir singkat saja. Ini kan Kevin Dix bisa dikatakan sebagai salah satu pemain grade A. Menurut Anda, peluang dari Kevin Dix nanti diterjunkan saat melawan Arab Saudi bisa membawa Indonesia ke tahap selanjutnya, lolos di babak ketiga? Oh begini, jadi kalau pemain itu sehebat apapun kalau bergabung dengan tim itu tidak otomatis akan langsung menjadi pemain inti ya. Dia butuh latihan bersama, butuh adaptasi. Mungkin bermain dari bangku cadangan dulu baru masuk babak kedua, itu kan terjadi juga pada Miss Hilger, terjadi juga pada Eliano. Sebelumnya juga terjadi pada pemain yang lain, Jai Ijes dan lain-lain. Jadi tidak serta-merta begitu bergabung langsung bisa menjadi pemain inti, langsung bisa mengubah kekuatan tim. Butuh proses dulu. Semuanya ada prosesnya kalau sepak bola. Oke, kita lihat nanti laga yang akan dimainkan oleh Kevin Dix akan seperti apa. Terima kasih Bung Kusneni sudah bergabung bersama kami di Sapa Malam.